Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita akan memperdalam materi jurus 3 angka ini yang beberapa waktu yang lalu kita sudah berbicara tentang materi ini dengan harapan kita bisa mengetahui meraih ilmunya lebih dalam. Apa itu jurus 3 angka? Adalah metode matematika dalam menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan konsep sudut dan trigonometri. Ini adalah definisi daripada jurus 3 angka itu sendiri. Jadi memang kita nanti akan banyak bergelut pada sudut-sudut dan konsep-konsep trigonometri yang kita pernah pelajari pada semester 2 ini. Di situ ada perbandingan trigonometri, ada depan, ada samping, ada miring, ada sin, cos, dan tangen. Dan semuanya itu kita manfaatkan sebagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu jurus 3 angka ini saya pribadi bisa mendefinisikan bahwa jurus 3 angka adalah aplikasi trigonometri dalam kehidupan yang di dalamnya nanti bermanfaat untuk pelayaran, perbintangan, bahkan penerbangan sekalipun. Ada 3 langkah yang harus kalian jadikan patokan, dan ini sangat menjadi baku untuk semua masalah yang berhubungan dengan jurus 3 angka ini. Langkah yang pertama adalah kita harus menentukan arah vertikal sumbu utara. Kalau dalam peta itu utara dan selatan, seringkali vertikal dan ke bawahnya itu selatan. Kalau dalam kompas juga menunjukkan utara dan selatan. Karena itu kita buat patokan bahwa jurus 3 angka dimulai 0 derajatnya itu dari utara. Berbeda pada pengetahuan trigonometri yang pernah kita berikan untuk yang sumbu X dan sumbu Y, itu 0 derajatnya dimulai dari X dan kemudian berputarnya berlawanan dengan arah jarum jam. Tetapi khusus untuk jurus 3 angka ini dimulai dari yang vertikal, utara, dan kemudian berputarnya searah dengan jarum jam. Nah, sudut yang dibentuk itulah adalah merupakan gambaran arah dan jarak yang diketahui kalau misalkan dalam sebuah perjalanan. Jadi, buatlah garis. Yang kedua, putarkan searah jarum jam, dan sudut yang dibentuk kalian catat sebagai jarak yang digambarkan. Misalkan demikian, sebuah kapal berlayar ke 1 dan kedua, kemudian berlayar lagi ke bagian 3. Maka kembali lagi. Nah, ini kalau kita gariskan, kita pertama berlayar ke kedua, ketiga, dan kembali lagi. Lintasan-lintasan itulah yang dinamakan garis dan besaran sudut. Ini nanti karena itu kita bisa menentukan sudutnya berapa masing-masing di pemberhentian itu. Oke. Nah, yang perlu kalian ketahui dalam hal ini adalah yang pertama tadi itu berapa derajat kapal berlayarnya, yang kedua berapa jarak yang ditempuh, ya. Ketiga berapa derajat kapal kedua berlayarnya, yang keempat kita bisa hitung jarak kembali ke dermaganya. Semuanya itu ada aturannya, ya. Karena itu dalam pelayaran yang pertama pasti ada kompas, yang kedua kita menentukan kecepatan dari kapal itu. Maka jarak-jaraknya kita bisa hitung dan sudutnya pun kita bisa hitung. Dengan konsep-konsep yang saya katakan tadi adalah konsep sudut dan trigonometri. Oke ya, misalkan ini kapal pertama berlayar, ya, kapal pertama berlayar. Yang ditanya adalah berapa derajat kapal pertama berlayar untuk mencapai dermaga yang kedua. Ingat, kalian di dalam kapal atau kita gambarkan itu ada arah mata angin, yang di atas adalah utara, dan itulah sebagai 0 derajatnya. Kemudian kita diminta berlayar, nah sini ya, maka kira-kira berapa derajat itu arahnya, kita bisa hitung. Ini 90 itu siku-siku, tapi masih lebih, ya. Lebihnya adalah
di kompas bisa dikatakan dilihat itu 45. Tapi kita bisa prediksi itu 45 karena adalah separuh dari 90. Maka keseluruhan sudutnya yang mereka harus lalui sebagai arahnya adalah 135 derajat. Nah, oleh karena itu kapal ini diminta untuk berlayar sebesar 135 derajat. Gitu ya. Oke, itu adalah arah yang menentukan sudut derajatnya. Misalkan lagi ini ada kapal di tengah. Dalam sebuah menara di pelabuhan ya, diminta untuk berlayar dengan arah 200 derajat. Ya, 200 derajat. Kira-kira kemanakah? Nah, di tengah lautan. Maka mau tidak mau kita mengambil kompas dan kemudian kita diminta untuk berjalan sebanyak 200 derajat. Nah, kita tahu bahwa setengah lingkaran 180, berarti lebih sedikit, lebih 20 derajat lagi. Ya, ini adalah 180. Dan kalau misalkan separuhnya itu 45, separuh dari 45 adalah 22,5, maka kurang sedikitnya itu adalah 20, nah sekitar segitulah. Maka kapal harus berlayar ke arah 200 derajat itu adalah yang saya gambarkan merah. Nah, oleh karena itu tinggal menentukan aja kecepatannya berapa dan berlayarlah sebuah kapal menuju 200 derajat. Oke ya. Misalkan lagi ya, ini ada kapal lebih ke tengah ya. Di dalam menara di pelabuhan itu ada komando bahwa jalankan kapal ke arah 270 derajat. Coba kira-kira kemana ini? Kalian ini bisa memprediksi ya. Kompasnya dibuka dan di atas itu adalah ke atasnya utara, itu 0 derajat, maka 270 itu adalah ke arah kiri kalau misalkan dari kita melihat ya, maka 270 derajat kapal bisa dijalankan ke arah sini. Oke ya, tuh kalau yang pertama tadi tuh gitu 200 derajat untuk kapal ke arahnya yang merah, sementara yang kapal kedua adalah 70 derajat arahnya ke samping kiri. Itu ya, itu adalah arah yang berhubungan dengan pemanfaatan sudut trigonometri untuk jurus 3 angka. Oke. Nah, yang perlu kembali ke masalah yang pertama yang saya sebutkan pertama tadi, ya. Ini ada kapal yang berlayar ke dermaga 2, kemudian balik lagi ke dermaga 1 setelah dari tengah. Sehingga membentuk sebuah 3 titik masing-masing diketahui berapa jaraknya, kemudian berapa sudutnya. Nah, kapal yang pertama, berapa derajat arah kapal pertama berlayar? Kita sudah hitung adalah 350. Kemudian jarak yang ditempuh ya untuk kecepatan 2 mil per jam selama 1,5 jam ya, maka ini berapa jaraknya? Kalau kecepatannya 2 mil, perjalanannya 1,5 jam nyampe. Maka bisa dicari perjalanannya 2 mil, perjalanan kecepatannya 2 mil, waktunya adalah 2 jam, maka jaraknya adalah 3 mil. Ya. Kemudian berapa derajat arah ketika mau melanjutkan pelayarannya, ya. Pelayarannya ya, melanjutkan pelayarannya. Wah. Nanti bahasa Indonesianya dikoreksi. Nah, kita bisa lihat ya, kita arahnya ke kanan tapi rada ke atas, tidak sampai 90 derajat. Maka 0 derajatnya adalah ke atas, ya, ke utara. Kalau dalam kompas maka kita diminta berlayar sebesar 70 derajat. Oke ya. Nah, yang keempat adalah jarak yang harus ditempuh kalau misalkan dari tengah laut ke dermaga ya. Ini ya. Berapa jarak yang harus ditempuh dari kapal yang terakhir berhenti di tengah laut ke dermaga yang pertama. Ya. Jika kalau ke dermaga kedua itu sejauh 5 mil karena tadi kecepatannya sudah bisa dihitung berapa perjalanannya ya. Jadi yang diminta menghitung ini ya, kita prediksi kalau kembali ke dermaga yang pertama itu
berapa sih waktu atau jarak yang harus ditempuhnya. Jarak itu adalah bisa dikatakan lintasannya berapa mil gitu ya. Nah, ini adalah sebuah permasalahan yang berhubungan dengan aplikasi jurus 3 angka. Nah, untuk mengetahuinya, maka mau tidak mau kalian harus mengetahui sudut yang dibentuk pada keseluruhan utamanya adalah di pemberhentian yang kedua. Tuh ya, kita coba. Nah, ini yang saya kasih merah tapi belum diketahui berapa sudutnya. Ya. Berapa jarak yang harus ditempuh ya, dari kapal terakhir berhenti di tengah laut ke dermaga pertama jika jarak dari dermaga kedua sejauh 5 mil. Tuh ya. Nah, ini yang mau kita cari. Oke, ini diketahui tadi itu 3 mil. Ini itu diketahui 5 mil. Nah, maka berapa jaraknya itu? Nah, untuk mengetahui ini, kalian untuk menghitung sudut merah itu yang belum diketahui dalam busurnya itu ya adalah berapa derajat itu. Ingat ya, ini saya kasih gambaran bahwa ini ada sudut-sudut yang berkesesuaian ya, sudut-sudut yang berkesesuaian. Ya. Nah, ini adalah 5 mil dan kemudian adalah sudut yang berkesesuaian ini kembali ya. Nah, ini adalah yang saya kasih merah ini adalah sesuai sudutnya sama. Ya. Kalau misalkan yang atasnya itu 45, bawahnya juga 45. Oleh karena itu, ini pengetahuan baru yang harus kalian ketahui sebagai sudut-sudut yang berkesesuaian. Nanti kita perdalam lagi pada pembahasan berikutnya ya. Kita hitung. Nah, ini yang akan kita hitung itu sudutnya itu berapa sih ya? Ini kira-kira berapa sudut ini? Ya, kita tahu ini adalah 115. Dari mana? Dari 45 ditambah ya 70. Ya kan? Nah, itu adalah 45 derajat. Sementara yang sebelah kanannya adalah 70 derajat tadi. Maka sudah pasti adalah 45 ditambah 70 derajat yang ini itu sebesar 115 derajat. Oke ya. Ini adalah kalau kita gambarkan keseluruhan, tinggal kita menghitung segitiganya saja, gitu ya. Oke, segitiga. Nih saya pindahkan pada slide berikutnya. Yang tadi sudut A-nya adalah berapa tadi itu? Sudut A-nya adalah 115 ya, 115. Dan panjang C-nya adalah 3, panjang B-nya adalah 5, A-nya yang kita cari. Maka ya, materi yang kemarin yang baru juga selesai adalah tentang aturan kosinus ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos A. Nah, cos A-nya, cosnya adalah 115 derajat, didapatkan min 0,54. Maka kalian bisa hitung berapa itu hasilnya. Nah, itu ya. Jadi, tuh adalah tinggal kalian hitung. Nah, jadi kembali lagi karena ini baru pengenalannya, nanti kita perdalam beberapa contoh soalnya. Jurus 3 angka adalah metode matematika dalam menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan konsep sudut, ya, konsep sudut. Ingat ya, dan trigonometri, konsep sudut dan trigonometri yang lain, ada nanti itu perbandingan trigonometri, ada sin dan cos tangannya. Ya. Nah, kemudian yang kedua sebagai panduan kita adalah sudut 0 derajat adalah ke atas, ke utara, dan searah jarum jam. Itu ya, sementara itu dulu kesimpulannya, mudah-mudahan bisa memperdalam pengetahuan kita tentang trigonometri yang jurus 3 angka ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.